Dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum. Kita akan membahas mengenai sewa menyewa, terutama ini yang ada di masyarakat, dulur ya. Ini sewa menyewa ini saya artikan suatu tempat ya, kos ya, tempat kos. Tapi si penyewa ini tidak bisa membayar sewa, dan dia tidak mau pindah. Sedangkan si pemilik sewa, pemilik rumah kos ini mengusir dia untuk segera pindah karena sudah beberapa bulan tidak membayar sewa. Nah, ini kebetulan sewanya ini setiap 1 bulan sekali, bukan ngontrak ya, kos gitu, semacam kos. Untuk keterangan lebih lanjut, untuk informasi lebih lanjut, mari kita bahas setelah Anda dulur-dulur like, comment, share, and subscribe. Salam pojok hukum. Saya tunggu setelah ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Dulur singkat sendiri, dulur simpulkan sendiri tentang perjanjian sewa menyewa. Ini sudah saya bahas beberapa episode yang lalu ya, tentang sewa menyewa. Ini kebetulan anggap saja ini kasus rumah kos. Jadi seorang yang kos atau yang sewa kamar di situ, dia tidak bisa membayar uang sewanya, tapi juga dia tidak mau pindah dari kamar tadi, tidak mau keluar atau pindah dari kamar tadi. Sedangkan pihak pemilik rumah kos atau induk semang ya, kalau bahasanya induk semang atau orang yang memiliki kos-kosan tadi, pengusaha kos-kosan tadi sudah memperingatkan berkali-kali agar membayar uang sewa. Sudah ada kesepakatan secara lisan bahwa setiap tanggal sekian dia harus membayar sewanya, tapi dia tidak mau membayar sewanya dan dia tidak mau pindah, atau sebaliknya, atau melakukan perjanjian di bawah tangan, tapi pihak yang, kan kalau perjanjian sudah saya pernah bahas ya, perjanjian itu kan biasanya kalau sewa menyewa kan yang utamanya kan harus ditunjukkan dalam poin-poin ini, kan ada waktu tertentu, jangka waktunya hari, bulan, dan tahun dan sebagainya dari situ. Tapi dalam waktu tertentu tadi ternyata berjalannya waktu, pembayarannya 1 bulan sekali, ternyata dia nunggak sampai berbulan-bulan, bahkan lebih dari 3 bulan dia nunggaknya. Setelah nunggak, dia berikan peringatan, tetap saja membandel, tidak mau pindah dari kos-kosan tadi. Bagaimana langkah hukumnya? Ini kita bahas dari sisi si pemilik kos atau induk semang tadi. Langkah hukum yang ditanyakan oleh pemilik kos ya, atau induk semang. Langkah hukum yang pertama ya, sebenarnya semuanya itu dimulai dari kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, adanya perjanjian, sudah ada perjanjian sepakat, setelah terjadi sengketa seperti itu ya usahakan musyawarah, kan kita negara Pancasila ya, musyawarah mufakat ya, kita berikan peringatan baik itu secara tertulis, baik itu secara lisan, kita duduk bareng-bareng, kita rujuk bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng gimana keluhannya, atau membuat perjanjian baru lagi yang mengatakan bahwa dia sanggup untuk membayar kos-kosannya berapa bulan lagi. Kalau ada konsekuensi ternyata dari jatuh tempo yang sudah ditentukan dalam pernyataan itu, ternyata dia tidak bisa, ya harus keluar dari tempat kos tadi, atau mungkin masih membandel juga, ya terpaksa dengan cara-cara pelaporan kepolisian dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya
Kalau masalah kecil seperti itu kan sewa kan, kalau kos itu kan saya kira enggak, kerugiannya kan nggak sampai banyak kan ya. Kerugiannya paling cuman ratusan, bahkan bisa berapa juta gitu aja kan. Beda dengan sewa lahan, sewa rumah, sewa pabrik dan lain sebagainya, itu bukan sampai puluhan jutaan dan lain sebagainya. Ya seperti itu langkahnya, bisa laporan. Tapi kalau dari sisi posisi daripada si pemberi sewa atau itu induk semang atau pemilik kos, saya kira ya susah juga ya. Karena apa? Baik itu dalam perjanjian lisan maupun tertulis, itu kan utamanya kan ada perjanjian waktu tertentu. Ditulis poin-poinnya. Selama sewa itu selama berapa bulan, kan gitu. Kalau tidak ada perjanjian secara lisan tertulis, terus ternyata dia nunggak, ya berhak untuk diusir, itu wajib untuk diusir, sudah nyata-nyata. Tapi kalau secara tertulis, selama masa sewa itu masih berlangsung dan dia ternyata si penyewa itu selama 2 bulan 3 bulan tidak membayar, padahal masih ada jarak sekitar 7 bulan 8 bulan, masih ada renggang waktu untuk menyewa dalam perjanjian tertulis itu, otomatis dia tidak bisa membatalkan atau mengusir gitu loh. Karena apa? Karena masih ada perjanjian waktu tertentu. Jadi jarak 1 tahun 12 bulan, dia nunggaknya 3 bulan, otomatis dia kurang 9 bulan, kan seperti itu. 9 bulan, 10, 11, 12, nah 9 bulan. 9 bulan, walaupun 3 bulan dia tidak bisa membayar, pihak si penyewa atau pemberi sewa, induk semang atau pemilik kos tadi ya tidak bisa mengusir. Karena apa? Masih ada perjanjian yang dilakukannya. Tidak hanya perjanjian mengenai uang tadi, uang sewa, tapi perjanjian waktu tertentu. Karena dalam perjanjian sewa menyewa yang utama adalah perjanjian waktu tertentu. Disebutkan poin-poinnya dalam pasal-pasal itu. Pasal itu waktu tertentu sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Seandainya ini 1 tahun ya 12 bulan. Nah, dari situ, kalau berjalannya waktu ternyata 3 bulan dia tidak bisa membayar, dia tidak bisa mengusir sampai kapanpun. Ya lebih baik langkah hukumnya bagaimana Pak? Ya langkah hukum dibuat suatu pernyataan mengakui bahwa dia akan membayar dengan jatuh tempo. Jadi perjanjian baru atau adendum, perjanjian baru lagi, perjanjian tambahan seperti itu. Sedangkan kalau posisi si penyewa gimana ya? Si posisi penyewa ya diuntungkan dalam hal ini. Ya toh, diuntungkan dalam hal ini. Kita nggak ngajari yang jelek-jelek. Ya, kita nggak ngajari yang jelek-jelek, tapi kita fakta aja, fakta hukum aja. Jadi fakta hukumnya secara otomatis dia menguntungkan bagi si penyewa. Penyewa merasa ada perjanjian tertulisnya waktu tertentu 1 tahun, sedangkan dia mau nggak bayar asalkan tidak melebihi dari 1 tahun nggak masalah. Saya kira seperti itu, nggak masalah, kecuali kalau memang benar-benar dia merasa terusik, merasa nggak nyaman, diteror terus, ini terus, bahkan sampai dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, saya kira dulur bisa nyimpulkan sendiri. Kalau ada terjadi permasalahan rumah kos, sewa menyewa rumah kos atau kamar kos gitu ya. Oke dulur, terima kasih, sudah cukup, sudah singkat ya. Tolong juga bantu dukungannya. Bagi yang lainnya yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya selalu membahas tentang pojok hukum yang ada di masyarakat secara luas. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap nonton di channel Pojok Hukum. Like, comment, share, dan subscribe. Salam Pojok Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.